Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujalil Idris, CGP Angkatan 8 Kabupaten Pangkep, akan melakukan wawancara pra-observasi dengan teman saya Isma Yulianti Sarani, biasa dipanggil Memis. Apa kabar Memis buat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Memis, di mana saya akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan area pengembangan yang ingin dicapai, kemudian fokus dalam pendalaman materi yang akan Ibu lakukan. Nah, untuk percakapan pra-observasi ini, bagian mana yang akan saya nilai mengenai tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti? Terima kasih Pak Mujalil Idris. Adapun beberapa hal yang akan kita lakukan pada saat observasi di kelas, yang pertama yaitu adalah tujuan pembelajaran, yang kedua adalah area pengembangan pembelajaran, dan yang ketiga adalah strategi yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran nantinya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas yaitu sesuai dengan mata pelajaran saya, yaitu mata pelajaran bahasa Inggris. Tentu saja yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi struktur bacaan deskriptif di fase E. Kemudian yang kedua adalah siswa mampu mendapatkan informasi dari bacaan deskriptif yang saya berikan. Saya kira itu tujuan pembelajaran yang akan saya berikan kepada siswa nanti di kelas. Kemudian adapun area pengembangan pembelajaran yang akan saya kembangkan, yaitu karena saya menggunakan model pembelajaran diferensiasi yang tentu saja di sini ada 3 bagian yang menjadi proses pengembangan pembelajaran tersebut, yaitu adalah dari segi kontennya, proses, dan produk. Dan saya juga memasukkan kompetensi sosial emosional. Itu pun berupa bagaimana hal yang ingin saya capai, yaitu mengenai bertanggung jawab dari segi kompetensi sosial emosionalnya dan keterampilan berelasi. Dan yang terakhir tentu saja adalah strategi yang saya perlu persiapkan untuk melaksanakan tujuan pembelajaran tersebut. Dengan melaksanakan pembelajaran berdifferensiasi, saya ingin mengembangkan beberapa hal yang perlu dijadikan sebagai strategi, dan saya menggunakan di sini adalah dengan metode discovery learning, ya. Jadi di dalam kelas nanti strategi yang saya gunakan yaitu selain diferensiasinya ada discovery learningnya untuk bisa mencapai tujuan yang ingin saya capai di kelas. Iya, jadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa sebentar tujuan pembelajaran Ibu itu untuk melihat struktur bacaannya, kemudian anak-anak itu mendapatkan informasi dari bacaan yang didapat. Kemudian Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, apakah itu konten, terus proses, dan juga produknya, ya. Oke, kemudian strategi yang akan Ibu kembangkan sebentar itu discovery learning. Iya, discovery. Oke. Nah, setelah ini kita lihat bahwa kegiatan ini adalah kegiatan observasi. Jadi kapan kira-kira saya bisa masuk dan benar-benar mengobservasi langsung kegiatan yang akan dilakukan? Insya Allah jadwal yang akan saya lakukan untuk kegiatan observasi di kelas, untuk prakteknya akan kita lakukan pada hari Senin. Hari Senin, ya? Iya. Oke. Jam berapa, di kelas berapa ini? Jam kedua, ya, di kelas 10. Kelas fase E, ya? Iya, fase E. Ya. Oke Bu, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pelaksanaan observasi hari Senin mendatang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Sama-sama. Attention please.
menjelaskan baik itu physical appearance-nya maupun karena untuk menindaklanjuti tadi penjelasannya Mem. Ini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan kalian lakukan berdasarkan apa yang tadi Mem jelaskan mengenai descriptive text. Mengenai describing people. Ini dikerjakan working group. Jadi kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok terdiri dari 4 orang. Jadi silahkan dilihat LKPD-nya dibaca, kemudian kalian lengkapi. Ini mengenai descriptive text adjective. Jadi sudah ada tadi beberapa kalimat adjektif atau kata benda ya, noun phrase-nya. Nah, silakan. Kemudian dikumpul kalau sudah selesai. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan kemana. Ini yang di paragraf pertama mengenai identification, yang kedua mengenai description-nya ya. Untuk lebih jelasnya mengenai adjektif, baiklah kita sama-sama dengarkan video penjelasan mengenai adjektif ya. Mudah-mudahan bisa suaranya ya. Baiklah, sambil melihat LKPD-nya, kalian dengarkan beberapa penjelasan mengenai adjektif yang describe nouns ya. Jadi menjelaskan kata bendanya ini ya. Kita mulai dengarkan anak-anak, perhatikan. Adjectives. What are adjectives? Adjectives are words that describe nouns. Adjectives can tell us information about a noun, such as the size and color. Is feeling. For example, big cookie. Hungry dogs. There are 2 common sentence patterns for adjectives in English. The first pattern is adjective plus noun. For example, the adjective red comes before the noun car. Red describes car. The second pattern is be plus adjective. We have some more examples of adjectives in a sentence. I see a small mouse. That is an expensive car. The children are happy. Look at the picture and unscramble the words to make a sentence. Say or write the sentence. For example, the apple is red. The cats are hungry. Nah, ini dia balik-balik ya, di scramble words-nya kalian membaiki. Small house. Jadi adjektif dulu baru noun. Small itu adalah adjektif. House-nya menjadi noun. Jadi untuk membentuk describing adjektif ini, we live in a small house. Jadi ada they had an expensive car. Expensive itu adjektif, car adalah noun ya. Nanti akan saya jelaskan mengenai descriptor ya, untuk lebih jelas bagaimana penggunaan mulai dari artikel, adjektifnya, kemudian pergi ke nounnya. Jadi untuk menjelaskan noun itu ada beberapa cara ya.
tadi sudah dijelaskan itu adalah mengenai sifatnya, sifat seseorang ya, yang dideskripsikan di dalam situ adalah sifat atau karakter seseorang. Ada tadi dua ya, ada positif, ya, negatif. Apa yang positif yang pertama tadi? Easygoing, ya, sociable. Jadi apa? Picky, ada emotional, moody ya. Jadi itu perbedaan penunjukan dari personality descriptions yang ada positif dan negatif. Ada dua hal yang dibahas yang diambil. Kesimpulan dari kelompok kami ada dua, yaitu physical appearance dan personality appearance description. Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Saya kira cukup hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Kalau Mem lagi masuk untuk menanyakan kembali mengenai describing people. Jadi ingat, ada dua hal yang akan kalian tahu dari kalian dapatkan dari description people. Yang pertama adalah physical appearance dan personality description. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Mujalil Idris, CGP Angkatan 8 Kabupaten Pangkal dan Kepulauan. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Isma Yulianti, rekan yang saya observasi buat hari ini. Dan hari ini saya juga didampingi oleh pengajar praktik saya, yakni Pak Patong. Apa kabar semua Bapak Ibu Guru? Alhamdulillah. Iya, di percakapan pasca observasi ini saya akan kembali bertanya beberapa hal kepada Ibu Isma yang waktu hari Senin kemarin telah saya observasi langsung dalam kelas di kelas 10 Anadim ya. Nah, saya langsung ke Ibu Isma ya. Bagaimana perasaan Ibu Isma pada saat saya supervisi kemarin? Alhamdulillah baik-baik. Baik ya. Iya. Kemudian saya mau tanya mengenai bagaimana menurut Ibu Isma ini tentang proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Menurut saya proses pembelajaran yang sudah saya lakukan dalam kelas pada saat kita melakukan observasi pada hari Senin di kelas 10 Abnadim itu sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam rencana proses pembelajaran. Iya, sudah sesuai dengan apa yang direncanakan ya. Nah, yang ingin dikembangkan kemarin pada bagian apa saja ya, Ibu Isma? Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita diskusikan sebelumnya sebelum observasi di kelas, yaitu siswa mampu mengidentifikasi struktur bacaan deskriptif, dan yang kedua yaitu siswa mampu mendapatkan informasi dari bacaan deskriptif yang saya berikan. Gitu ya. Jadi yang bisa dikembangkan kemarin itu mengenai strukturnya ya. Iya. Oke deh. Nah, berkaitan itu saya mau tanyakan juga kira-kira bagaimana keberhasilan Ibu Isma dalam kelas ini setelah melakukan pembelajaran dengan materi yang sudah direncanakan kemarin. Alhamdulillah siswa bisa menangkap, walaupun ada beberapa siswa yang tentu saja mungkin masih kurang dengan penjelasan yang saya berikan. Tetapi itu tidak jauh dari asesmen awal saya terhadap peserta didik, karena ini adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi tentu saja kendala mereka adalah mengenai kosakata. Kosakata vocabulary ya. Iya. Nah, menurut Ibu, jika terdapat kekurangan dari rangkaian kegiatan yang Ibu ajarkan dalam kelas kemarin, kekurangannya kira-kira dari mana saja? Ada beberapa hal, baik itu secara saya sendiri sebagai pengajarnya maupun dari peserta didik yang menjadi kekurangan tentu saja. Dari saya yaitu kesiapan perangkat yang pastinya mengambil waktu. Sedangkan mata pelajaran bahasa Inggris itu adalah 2 jam, otomatis rencana yang saya rencanakan itu akan agak mundur sedikit karena harus mempersiapkan perangkatnya. Kemudian yang kedua adalah kesiapan asesmen awal atau kesiapan dari siswa menerima mata pelajaran saya, karena ini adalah mengenai deskriptif dan pelajarannya adalah bahasa Inggris. Maka ada beberapa siswa yang memiliki kendala
mengenai kosakata yang baru menurut mereka yang mungkin mereka jarang dapatkan di bacaan-bacaan yang lainnya. Oh iya, jadi kalau boleh saya tahu kira-kira alasan sehingga hal ini bisa terjadi terhadap siswa. Karena kita sudah berada di tingkat sekolah menengah atas atau berada di fase E di kelas 10, tentunya mereka sudah berada di tingkatan intermediate kalau dalam bahasa Inggris. Seharusnya mereka sudah memiliki banyak kosakata-kosakata yang tidak perlu lagi saya jelaskan kembali untuk kosakata yang sudah terbiasa mereka gunakan di sehari-harinya. Tetapi inilah yang menjadi kendala karena pas ketemu dengan mereka ternyata kosakata itu jadi baru buat mereka. Bukan harusnya sudah terlalu sering mereka gunakan, tapi ternyata itu adalah sesuatu yang baru buat mereka dapatkan pada saat saya jelaskan bacaan deskriptif ini. Iya, oke. Buat rencana kedepannya, Bu Risma ada? Tentu saja karena itu adalah refleksi saya ke belakang mengenai lack of vocabulary. Makanya saya di jeda-jeda waktu berusaha untuk memberikan mereka tambahan bagaimana mereka bisa menambah kosakata-kosakata yang seharusnya mereka tahu sebelum ada dalam bacaan. Jadi kosakata-kosakata yang sehari-hari jadi menjadi sesuatu hal yang biasa lagi, tidak menjadi sesuatu hal yang baru lagi ketika menjadi bentuk bacaan. Bentuk bacaan. Oke, jadi kita sudah tahu bahwa rencana kedepannya itu akan seperti itu ya, lebih banyak memberikan pelatihan kepada mereka supaya mereka itu bisa lebih lancar lagi mempergunakan. Nah, kira-kira kapan akan dilaksanakan? Insya Allah secepatnya. Ya. Adakah rekan yang bisa membantu? Saya juga berharap bukan cuma saya sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris yang bisa memberikan bantuan berupa peningkatan kosakata kepada siswa. Mudah-mudahan rekan sejawat juga bisa, selain untuk peserta didik, mungkin juga bagi mereka yang mau bukan mata pelajaran saya, maksudnya bisa juga menjadi termotivasi untuk belajar bahasa Inggris, walaupun kosakata yang akan diberikan mungkin tidak terlalu banyak setiap harinya, tetapi itu menjadi program saya yang terbaru supaya semuanya tahu bahasa Inggris, bukan cuma guru bahasa Inggris. Bukan hanya guru bahasa Inggrisnya, tapi semuanya bisa ya. Ada program sekolah mungkin yang bisa membantu kegiatan seperti ini? Sebenarnya sudah ada programnya kemarin, tapi sempat terhenti. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan kembali. Setiap hari Senin kita ada namanya English Day, tapi untuk cakupannya itu masih sedikit karena hanya untuk yang ikut serta dalam organisasi English Club saja. Harapannya semua stakeholder yang ada di sekolah ini bisa ikut serta untuk mengembangkan English Day ini. Jadi tidak serta-merta hanya sebagian kecil dalam satu kelas itu yang belajar, tetapi harapannya semuanya dalam sekolah. Oh iya, gitu ya. Jadi terima kasih Memis. Sekarang kali ada beberapa hal yang menjadi catatan saya kemarin ketika melaksanakan observasi di kelas ya. Dan saya melihat sekali bahwa Ibu sudah menjalankan prosedur sebagaimana yang kita inginkan, langkah-langkah pembelajarannya sekian, kemudian konten kemarin mengenai bagaimana berdiferensiasinya, bagaimana KSE-nya. Kemarin saya lihat itu sudah sangat berjalan sangat bagus sekali. Ya, nah kemudian saya juga melihat adanya beberapa hal yang mungkin Ibu sendiri bisa bicara tentang kira-kira yang mau dikembangkan ke depan seperti apa. Masih ada mungkin? Saya kira untuk saat ini saya hanya mau mengembangkan buku barunya dulu, ya, karena ini adalah hal dasar untuk pelajaran bahasa Inggris. Ketika mereka kekurangan kosakata itu, maka otomatis mata pelajaran ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih Memis ya atas pasca observasinya. Mungkin ada beberapa yang mau disampaikan ke kami, Pak. Terima kasih, Pak Potong, silakan. Baik, terima kasih Pak Penjalin dan Ibu Risma Mianti sebagai coach dan Pak Penjalin sebagai coach. Secara keseluruhan, kalau saya menanggapi bahwa ini sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Itu yang menjadi poin plusnya Pak Penjalin selaku KDP. Walaupun begitu, tapi ada beberapa yang harus saya garis bawahi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan. Yang pertama, waktu Pak
Pak Jalil menanyakan ke Koci bahwa kapan akan dilaksanakan, itu kan dikatakan bahwa dalam waktu sedekat. Nah, seharusnya Bapak masih menanyakan secara detail minggu keberapa atau tanggal berapa minimalnya, itu harus dipertajam Siap. supaya terukur. Nah itu, mampu saya hanya mengomentari ke sini saja. Nah, itu, jadi harusnya dipertajam pertanyaan itu, dilanjutkanlah sedikit, dikembangkan supaya lebih kita tangkap, kita bisa memonitoring itu. Iya. Kemudian masih terkait penajaman pertanyaan, pada saat siapa yang bisa membantu. Nah, jawabannya itu kan Koci kan rekan sejawat. Ini masih perlu dipertajam juga, karena Bapak kan berada pada sekolah yang sama. Bapak beri pertajam siapa yang rekan sejawat yang ini maksudkan, supaya lebih terukur lagi, lebih bisa dilihat, oh ini yang bisa. Nah, bahkan bisa ditanyakan kenapa itu bisa membantu. Iya, kan begitu. Apa alasannya itu bisa membantu? Begitu. Seperti itu. Saya kira itu saja catatan penting saya. Mudah-mudahan ke depan atau pada saat Bapak melaksanakan coaching terhadap rekan sejawat atau siapa, itu bisa tapi secara umum sudah bagus, sudah terstruktur dari awal, mulai dari menanyakan kabar, apa yang harus kita lakukan, bagaimana perasaan dan seterusnya sampai pada kesimpulan terakhir. Luar biasa. Terima kasih Pak Jalil. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Demikian hasil wawancara kami pasca observasi dalam kelas bersama yang observasi dan mengajar praktikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.